Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi dalam filsafat pendidikan, yaitu materi tentang pedagogi kritis. Disajikan oleh kelompok 8. Nah, pedagogi kritis diperkenalkan oleh Paulo Freire pada tahun 1921 sampai dengan 1997. Ia adalah seorang pendidik dari Brazil yang sangat terkenal. Selain Freire, ada pula tokoh lain, yaitu Henri Giroux. Berikut ini adalah pokok-pokok pemikiran pendidikan dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Paulo Freire. Berdasarkan riwayat hidupnya, Paulo Freire ini memiliki gelar doktor ilmu sejarah dan filosofi pendidikan. Awalnya, Freire mengambil studi ilmu hukum, dan setelah lulus, ia berpraktik sebagai pengacara, tetapi tidak lama. Dalam waktu singkat, Freire berubah profesi sebagai seorang pendidik untuk masyarakat bawah yang disebutnya sebagai kaum tertindas. Di tahun 60-an, Freire terlibat aktif dalam gerakan pemberantasan buta huruf yang masih meliputi jutaan rakyat di negerinya. Lantaran ia juga memberikan pendidikan agar rakyat miskin Brazil jadi melek politik, akhirnya ia memperoleh banyak tentangan dari orang-orang yang menudingnya sebagai menghimpun kekuatan politik. Perebutan kekuasaan secara militer ini terjadi di Brazil pada tahun 1964. Freire terusir dan menetap di Chile hingga tahun 1979. Dan ia belum juga memperoleh izin untuk kembali ke Brazil. Tahun 1970, Freire pun diserahi jabatan sebagai penasehat di kantor urusan pendidikan Dewan Gereja Sedunia di Jenewa, Swiss. Teori-teori pendidikan Freire kerap dikaitkan dengan gerakan teologi pembebasan yang marak di wilayah Amerika Latin. Karya-karyanya antara lain adalah berikut ini. Yang pertama yaitu Education, the Practice of Freedom, yaitu pendidikan sebagai praktik pembebasan. Yang kedua yaitu Education for Critical Consciousness, pendidikan bagi kesadaran kritis. Yang ketiga yaitu Pedagogy of the Oppressed, yaitu pendidikan kaum tertindas. Yang keempat, Cultural Action for Freedom, yaitu aksi kebudayaan demi kebebasan. Conscience Tzako sebagai tujuan pendidikan. Ide-ide Paulo Freire tentang pendidikan dan analisis masalah pendidikan terkait erat dengan politik hegemoni kelompok elit atau pemerintah yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum tertindas. Tujuan pendidikan adalah Conscience Tzako, dari bahasa Portugis yang berarti penyadaran. Conscience Tzako bukan teknik untuk transfer informasi atau untuk pelatihan keterampilan, tetapi merupakan proses dialogis yang mengantarkan individu-individu secara bersama memecahkan masalah esensial mereka. Conscience Tzako mengemban tugas pembebasan, dan pembebasan itu berarti penciptaan norma, aturan, prosedur, dan kebijakan baru. Conscience Tzako dinyatakan sebagai tujuan pendidikan. Ini berarti pendidikan harus dapat menyadarkan kaum tertindas agar mempunyai kesadaran kritis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Conscience Tzako tidak memiliki jawaban yang telah diketahui sebelumnya, tetapi jawabannya kita cari bersama-sama. Inti proses pendidikan adalah partisipasi. Conscience Tzako merupakan tujuan puncak dari pendidikan untuk kaum tertindas. Conscience Tzako ini dikelompokkan oleh Smith ke dalam teori pendidikan perkembangan, walaupun Freire sendiri tidak menyatakan teorinya tersebut. 3 fase kesadaran. Freire mendeskripsikan Conscience Tzako sebagai sebuah proses untuk menjadi manusia yang selengkapnya. Proses perkembangan ini dapat dibagi menjadi 3 fase: kesadaran magis,
naif, dan kritis. Setiap fase dibagi lagi menjadi 3 aspek berdasarkan tanggapan-tanggapan responden atas pertanyaan eksistensial berikut. Pertama, apa masalah-masalah yang paling dehumanitatif dalam kehidupan kalian? Atau penamaan. Kedua, apa penyebab dan konsekuensi dari masalah-masalah tersebut? Atau berpikir. Ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut? Atau aksi. Kesadaran magis. Orang yang masih dalam tingkat kesadaran magis terperangkap dalam mitos inferioritas alamiah. Freire mengatakan, mereka mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu. Apa yang tidak diketahui adalah tindakan untuk mengubah. Bagi penindas, jika hendak mendehumanisasikan mereka, disinilah pentingnya mencegah orang-orang dari penamaan masalah-masalah, sehingga mereka tetap terikat dengan penjelasan magis dan membatasi kegiatan-kegiatannya, sekedar menerima secara pasif. Bukannya melawan atau mengubah realitas di mana mereka hidup, mereka justru menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Kesadaran magis dicirikan dengan fatalisme yang menyebabkan manusia membisu, menceburkan diri ke lembah kemustahilan untuk melawan kekuasaan. Demikian kata Freire. Kesadaran naif. Perubahan dari kesadaran magis ke kesadaran naif atau transitif adalah perubahan dari menyesuaikan diri dengan fakta-fakta kehidupan yang tak terletakkan ke memperbaharui penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan individu-individu dalam sebuah sistem yang pada dasarnya keras. Kontradiksi yang dihadapi oleh individu yang naif terjadi antara sistem ideal yang seharusnya berjalan dan pelanggaran terhadap sistem tersebut oleh orang-orang jahat dan bodoh. Jika mereka dapat memperbaharui perilakunya, maka sistem tersebut akan berjalan dengan baik. Freire melukiskan sikap naif dan romantik tersebut dengan kata-kata berikut. Kesadaran transitif ditandai dengan penyederhanaan masalah, penjelasan yang fantastik, dan argumentasi yang rapuh. Orang pada tingkat kesadaran naif menyederhanakan masalah dengan cara menimpakan penyebabnya pada individu-individu, bukan pada sistem itu sendiri. Argumentasi mereka rapuh ketika menjelaskan bahwa individu terpisah dari sistem di mana mereka hidup, dan pada puncaknya mengarah pada argumentasi yang larut dengan realitas. Melalui nostalgia pada masa lalu, mereka beranggapan bahwa pada masa itu segalanya tampak lebih baik. Pada masa lalu mungkin tidak begitu banyak hiburan, kesempatan dibandingkan sekarang, tetapi juga tidak begitu rumit. Masyarakat memahami apa peran yang harus dimainkan idealisasi masa lalu ini, khas kesadaran romantik. Ada kecenderungan kuat untuk berkelompok, berpolemik daripada berdialog. Kesadaran kritis. Pada tingkat ketiga, yakni kesadaran kritis, isu yang muncul adalah perubahan sistem yang tidak adil, bukannya pembaharuan atau penghancuran individu-individu tertentu. Proses perubahan ini memiliki 2 aspek, 1. Penegasan diri dan penolakan untuk menjadi inang bagi benalu, dan 2. Berusaha secara sadar dan empiris untuk mengganti sistem yang menindas dengan sistem yang adil dan bisa mereka kuasai. Tidak seperti kesadaran naif, individu ini tidak menyalahkan individu-individu, tetapi justru menunjukkan pemahaman yang benar atas dirinya sendiri, dan sistem yang memaksa tertindas dan penindas berkolusi. Sebagaimana dinyatakan oleh Freire berikut ini, kesadaran transitif yang kritis ditandai dengan penafsiran yang mendalam atas berbagai masalah. Digantikannya penjelasan magis dengan penjelasan kasualitas, dengan mencoba penemuan-penemuan yang dihasilkan seseorang, dan dengan keterbukaan untuk melakukan revisi dengan usaha untuk menghindari distorsi ketika memahami masalah dan menghindari konsep-konsep yang telah diterima sebelumnya ketika menganalisis masalah, dan menghindari konsep-konsep yang telah diterima sebelumnya ketika menganalisis masalah, dengan menolak untuk mengubah tanggung jawab, dengan menolak sikap pasif dan mengemukakan pendapat, dengan mengedepankan dialog daripada polemik.
Dengan menerima pandangan baru tetapi bukan sekedar karena sifat kebaruannya, dan dengan keinginan untuk tidak menolak pandangan kuno hanya karena sifat kekurangannya, yakni dengan menerima apa yang benar menurut pandangan kuno dan baru. Selain tiga tingkat kesadaran tersebut, Freire memperkenalkan pula adanya kesadaran fanatik, yaitu distorsi yang terletak di antara kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran fanatik bisa jadi merupakan salah satu dari beberapa sub-kesadaran penting yang terletak di antara tiga tingkat kesadaran. Ada sebuah hubungan potensial yang erat antara kesadaran naif dan masifikasi. Jika seseorang tidak bergerak dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis, tetapi malah terjatuh ke dalam kesadaran fanatik, maka ia akan menjadi lebih jauh dari realitas dibandingkan ketika berada dalam kesadaran intransitif. Yang ditekankan dalam kesadaran fanatik adalah masifikasi, bukan transformasi kehidupan yang menindas menjadi kehidupan yang membebaskan, tetapi pertukaran sebuah keadaan yang menindas dengan keadaan menindas lainnya. Melalui masifikasi, kaum tertindas menjadi alat dimanipulasi oleh sekelompok kecil pemimpin karismatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanatin Aliyah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Henry Giroux. Yang pertama, riwayat hidup Henry Giroux. Henry Giroux, salah seorang pemikir pedagogi kritis yang belum banyak dikenal luas di Indonesia, tetapi mempunyai pandangan yang relevan dengan kondisi Indonesia sekarang ini adalah Henry Giroux. Ia lahir pada tanggal 18 September 1943 di Providence, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Giroux menjadi profesor ilmu pendidikan di Universitas Boston. Kemudian, Giroux pindah ke Universitas Miami di Ohio, dan sekarang ia menjadi profesor dalam secondary education di Penn State University. Giroux banyak menulis buku tentang pendidikan dan isu-isu kontemporer seperti pedagogi kritis dalam masyarakat kapitalis, peran guru sebagai intelektual transformatif, feminisme, dan isu-isu gender serta ras. Giroux adalah murid sekaligus teman seperjuangan Paulo Freire. Pemikiran-pemikiran Giroux banyak dipengaruhi oleh ide-ide Freire dan mazhab Frankfurt, tetapi ia meletakkannya dalam konteks masyarakat kapitalis masa kini. Pemikiran Giroux mempunyai kontribusi untuk membuka mata para pendidik bahwa sekolah bukan hanya lembaga pengajaran, tetapi juga merupakan institusi politik dan kultural yang harus dipahami secara kritis. Tujuannya adalah agar guru atau pendidik dapat menjadi lebih kritis dan lebih visioner dalam menjalankan misi pedagoginya. Misi besarnya adalah terwujudnya pembelajaran kritis dan penguatan masyarakat sipil. Nah, berikut ini adalah buku karya-karya Giroux, antara lain Teacher as Intellectual, Toward a Critical Pedagogy of Learning, Schooling for Democracy, Critical Pedagogy in the Modern Age. Nah, selanjutnya adalah landasan filsafati yang mendasari konsep pendidikan Giroux. Pemikiran-pemikiran Henry Giroux tentang pendidikan bertitik tolak dari landasan filsafati yang dianut oleh para pemikir teori kritis. Teori kritis dikemukakan oleh filsuf-filsuf yang tergabung dalam mazhab Frankfurt. Giroux menegaskan bermakna teori kritis dalam bidang pendidikan atau pedagogi kritis, baik sebagai kajian maupun praksis. Sebagaimana diketahui bahwa pandangan-pandangan mazhab Frankfurt sedikit banyak dipengaruhi oleh teori dialektika diajukan oleh Karl Marx dan pengikutnya, terutama sekali berkaitan dengan kelas-kelas sosial dan struktur kekuasaan. Pandangan-pandangan yang demikian sering dikelompokkan sebagai miliknya para kaum radikal. Materi selanjutnya adalah hakikat dan tujuan pendidikan yang akan dibacakan oleh saya, Alif Hasbullah, dengan NIM 181011331004. Pendidikan menurut pandangan Henry Giroux. Menurut Giroux 19885, pendidikan dipahami sebagai pedagogi kritis. Hal penting bagi sebuah pedagogi kritis adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis.
Sekolah dipandang dalam bahasa politik sebagai lembaga yang memberikan syarat material dan ideologis yang penting untuk pendidikan warga negaranya dalam dinamika keberaksaraan kritis dan keberanian warga negara. Sekolah didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri dan sosial. Dalam arti ini, sekolah adalah tempat publik yang memberi kesempatan bagi peserta didik agar dapat dibutuhkan untuk hidup di masa depan. Sekolah bukan sekedar perluasan tempat kerja atau sebagai lembaga garis depan dalam persaingan pasar internasional dan kompetitif. Sekolah dipandang dalam bahasa politik sebagai lembaga yang memberikan syarat material dan ideologis yang penting untuk mendidik seorang warga negara dalam dinamika keberaksaraan kritis dan keberanian warga negara. Fungsi sekolah yang demikian ini akan menjadi basis untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam masyarakat demokratis. Contohnya, referensi itu menyelidiki cara-cara yang di dalamnya wacana dominasi mewujudkan dirinya sendiri dalam bentuk-bentuk pengetahuan, organisasi sekolah, ideologi guru, dan hubungan guru dengan siswa. Sekian pemaparan materi, hakikat, dan tujuan pendidikan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peran pendidik sebagai intelektual. Guru adalah sumber daya utama dalam arti untuk membangun kondisi-kondisi yang dibutuhkan bagi pendidikan, dihubungkan dengan pembelajaran kritis, bukan sekedar pelatihan. Guru membawa visi demokratis dan bukan sekedar dipahami dalam arti sempit sebagai instrumen pendidikan. Guru tidak sekedar dipandang sebagai teknisi yang tidak disenangi. Seharusnya, guru dipandang sebagai intelektual yang berkehendak membuat kondisi kelas yang dapat memberikan pengetahuan, keahlian, dan budaya bertanya yang dibutuhkan subjek didik untuk berpartisipasi dalam dialog kritis dengan masa lalu, otoritas, perjuangan terus-menerus dengan relasi kekuasaan, dan mempersiapkan subjek didik untuk menjadi warga negara yang aktif dalam interrelasinya dengan masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global. Guru harus meyakini bahwa kehidupan subjek didik masing-masing bersifat khusus dan beragam. Guru tidak sekedar memahami bahwa berbeda itu tidak menjadi masalah. Jadi, guru dituntut untuk memiliki respek, otonomi, kekuasaan, dan martabat sedemikian rupa sebagai sebuah keharusan. Dengan sekolah sebagai ruang publik yang demokratis dan guru sebagai intelektual, siswa dapat belajar wacana tentang organisasi umum dan bertanggung jawab sosial. Wacana yang demikian ini menangkap kembali ide tentang demokratis kritis sebagai sebuah gerakan sosial yang mendukung kebebasan individual dan keadilan sosial. Lebih lanjut, meninjau sekolah sebagai ruang publik yang demokratis memberikan sebuah alasan logis untuk mempertahankannya karena sejalan dengan bentuk-bentuk pedagogi yang progresif dan guru bekerja mengambil bagian atau peran penting di dalamnya. Praktik guru ditunjukkan sebagai layanan jasa publik yang penting. Guru harus mampu untuk mengkonstruksi cara-cara yang melibatkan waktu, ruang, aktivitas, dan pengetahuan yang diorganisasikan dalam kehidupan sekolah setiap harinya. Guru harus menciptakan syarat struktural dan ideologis yang dibutuhkan untuk dirinya agar dapat menulis, meneliti, dan bekerja dengan orang lain dalam menghasilkan kurikulum yang baik dan kekuatan bersama. Guru perlu mengembangkan sebuah wacana dan menentukan asumsi bahwa mereka dibolehkan untuk menjalankan fungsinya secara lebih khusus, yaitu sebagai intelektual transformatif. Sebagai intelektual,
Mereka mengkombinasikan refleksi dan aksi untuk kepentingan pemberdayaan siswa dengan kecakapan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melenyapkan ketidakadilan dan untuk menjadi pelaku kritis yang teguh mengembangkan sebuah dunia yang bebas dari penindasan dan eksploitasi. Intelektual yang demikian sekaligus memperhatikan prestasi individual siswa atau memajukan siswa mencapai tengah karir dan memperhatikan sekali upaya pemberdayaan siswa sehingga mereka dapat membaca dunia dengan kritis dan mengubahnya bila diperlukan.